Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kembali kita kepada persoalan bersyukur merayakan hari kemerdekaan itu adalah suruhan ya. Disuruh, diberitakan oleh Allah. Kalau kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah. Cuma bersyukur itu jangan dengan perbuatan maksiat. Jangan menyambut kemerdekaan dengan main domino, dengan lagu goyang-goyang dangdut yang buka aurat. Tapi sambutlah dengan sujud syukur, dengan membaca ayat-ayat. Nah, setelah itu bolehlah anak-anak mau makan kerupuk apa-apa. Kalau manjat Kota Pinang itu kadang-kadang ada juga apanya itu ya. Memang gembira, tapi nginjak-nginjak kepala orang itu. Untuk naik ke atas harus menginjak kepala kahon. Sampai ke atas, kadang melorot lagi ke bawah. Masya Allah. Jadi falsafah memanjat Kota Pinang itu sebetulnya Belanda itu paling suka. Kalau kita jangan hanya sekedar itu, diperbaiki bagaimana yang lebih beradab dengan untuk naik menginjak kepala orang lain, dan dia rela diinjak-injaklah kepalaku asal kau naik ke atas, jadi perutkan hadiah. Nah, tapi nampaknya kalau remaja itu sekedar untuk lucu-lucu aja, bukan yang sebenarnya. Orang tua-tua kan nggak ada yang ikut ya, anak-anak muda saja. Nah, kembali kepada peringatan tadi. Ini di dalam kitab Al-Alimu Muta'allim, orang-orang yang mencari ilmu kepada guru. Muta'allim, mu'allimin, guru-guru. At-ta'allum muta'allimin. Fasyadu kabiran alimun mutahadtikun. Kerusakan yang paling besar dilakukan oleh para pemimpin, orang-orang pintar yang sembarangan, kurang hati-hati. Wa akbaru minhu, yang lebih besar lagi dari itu kerusakan, jahilun, orang-orang yang jahil, mutanasikun, dia sembrono. Jadi orang-orang jahil ini dia mendapatkan jabatan, tapi tidak tahu dengan kejahilannya. Akibatnya apa? Dipermainkannya jabatannya itu. Jatah haji seharusnya 10.000, tambahannya dikuranginya, diberikan kepada yang lain untuk dibisniskan. Jadi kalau orang jahil diberikan jabatan, dibisniskannya semua. Apa-apa yang di tangannya dia bisniskan. Kenapa? Karena orientasinya niat jadi pemimpin untuk mencari kekayaan. Mungkin aja orang ya. Wah, itu dia jahiliyah modern itu. Sebetulnya dia jahil. Kita memandang jahil di zaman dulu, zaman Rasulullah. Di zaman modern ada juga kejahilan. Itu orang jahil yang melakukan perbuatan sembrono. Jatah haji dikurang-kurangi, dan kemudian suara azan disamakan pula dengan suara anjing. Ya Allah. Kemudian menjaga-jaga rumah ibadah agama lain, sedangkan ibadah ustaz-ustaz tidak dijaga, pendeta malah dijaga. Nah, kemudian huma fitnatun lil alamin azimatun. Kedua kerusakan itu, kerusakan orang pintar sembrono, orang jahil juga sembrono. Huma fitnatun, kedua-duanya itu menjadi fitnah besar bagi masyarakat. Itu. Jadi fitnah, huma, kedua-duanya fitnatun, fitnah besar lil alamin, bagi seluruh dunia. Itu dia. Azimah, besar sekali. Jadi fitnah yang sangat besar bagi seluruh dunia. Orang banyak mengatakan orang Yahudi itu pintar lil alamin. Sebetulnya orang Yahudi itulah
yang disebut yang paling bodoh. Pintarnya pintar bodoh. Bodoh yang itu, enggak pintar. Apa bodohnya? Pertama, dia menyakiti dirinya sendiri. Yang kedua, menyakiti orang lain. Yang ketiga, dia merugikan negaranya sendiri. Yang ketiga, merugikan orang lain. Lupa orang Yahudi itu, sepintar-pintarnya Yahudi, sehebat-hebatnya teknologi, dia punya merusak orang lain. Satu saat orang lain juga akan merusak dia. Menyiksa orang lain sama dengan menyiksa dirinya sendiri. Orang Hindu dengan Buddha menyebutnya sebagai hukum karma. Kalau dalam Islam al-jaza namanya, berbalik kepada dia, pembalasan. Itu bodohnya. Kalau pintar Yahudi itu, dia akan bahagiakan tetangganya sekeliling. Dengan dia membahagiakan dengan teknologinya yang hebat, dibahagiakannya Lebanon, dibahagiakannya Mesir, dibahagiakannya Gaza. Bahagia itu akan berbalik kepada dirinya. Ini tidak, disiksanya semua. Siksa itu datang kepada dirinya. Sekarang sudah seperti neraka itu Israel. Al-Afid itu. Turki mengebom dari sebelah utara. Sebelah selatan ada Lebanon. Sebelah utara ada Yaman. Dari sekeliling sudah jadi bunga api untuk dia. Nah, itulah yang dikatakan oleh hadis Minang. Dulu hadis Minang. Hadis Minang itu maksudnya petatah petitih Minangkabau dulu. Apa katanya? Nah, kalau angpai merantau, nah, jangan bataduh di bawah sarang penyakit. Awak di jalan nampak ada tempat yang teduh. Wah, inilah yang enak, yang lain tak teduh. Dia punya sarang penyakit. Tata buatlah namanya, entah lembah lah namanya. Berteduh kita di situ. Iya, nanti saat kita mengantuk, entah ada elang di atas, entah ada musang mengganggu, kita disengatnya. Iya, mati. Itu maksudnya jangan berteduh di sarang penyengat itu. Israel itu berteduh, dia belas balik Amerika, tetapi dia di sekelilingnya itu penyengat semua. Kenapa? Dia yang menyebarkan sengatan itu duluan. Dijajahnya. Nah, kalau Indonesia, penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka sejak dari zaman Bung Karno sampai zaman Joko Widodo tetap tidak menerima hubungan dengan Israel. Tahu-tahu ada organisasi 5 orang anak buahnya berangkat ke Israel. Foto-foto itu mengkhianati negara, mengkhianati agama, mengkhianati ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara itu takkan pernah bersenang hati kepadamu sekalipun kamu senang dengan mereka. Berangkatlah ke sana. Hari-hari kemerdekaan Israel diundang, berangkatlah kita. Dalam hati kita, oh sayang kali lah dia sama kita ya, mau diundang. Lantar tuh, pura-pura itu saja sayangnya. Takkan pernah redo sebelum kamu tunduk dan patuh mengikuti keinginan mereka. Apa keinginan orang Yahudi itu? Kan bendera Yahudi itu gambar bintang di tengahnya dengan ada garis 2 di atas dan di bawah, garis biru. Garis di atas itu adalah Sungai Nil, panjang Sungai Nil. Kemudian garis di bawah itu Sungai Efrat di Irak. Artinya apa? Orang Yahudi itu ingin menguasai Timur Tengah, ingin menguasai dunia bintang, kemudian ingin menguasai Timur Tengah, mulai dari sepanjang Sungai Nil dengan terusan Sueznya sampai kepada Sungai Tigris, Irak.
dengan segala kemakmurannya, gudang gandumnya dan tambang emas, tambang minyak terbanyak di seluruh dunia. Dia ingin mencengkeram dunia. Ini orang Yahudi ini pintar-pintar menyusahkan dirinya sendiri. Akibatnya apa? Yahudi ini di mana-mana dimusuhi orang. Mulai dari Mesir dimusuhi oleh suku Qibti di bawah pimpinan Farao Ramses II, Firaun. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا Diselamatkanlah tubuh Fir'aun itu oleh Allah, ditemukan pada tahun 80-an, tenggelam dalam sungai Nil, tapi selamat tubuhnya. Pada hari ini ku telah selamatkan tubuh Fir'aun untuk menjadi pelajaran umat-umat di belakangmu, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW. Mayat itu dibedahlah oleh seorang dokter dari Prancis, dokter ahli bedah mayat, namanya Maurice Bucaille. Akhirnya Maurice Bucaille masuk Islam. Kenapa? Karena yang dibedahnya itu memang mayat Fir'aun yang Ramses II itu ada garam di dalam perutnya, dan Injil Taurat tak pernah menceritakan tentang itu. Hanya Al-Quran yang menceritakan diselamatkan tubuh Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi umat di belakang. Setelah mayat Fir'aun itu ditemukan, dilihat hidungnya, dilihat gigi dan jenggotnya, nampaklah kekejaman waktu hidupnya. Udah mulai rapuh dia, mulai mengerut itu badannya, tapi kekejaman dari wajahnya masih nampak. Nah, dihalaulah itu orang Yahudi 12.000 orang dari Mesir menyeberangi Laut Merah. Terusirlah orang Yahudi dari Mesir. Jadi terusirnya itu karena dia nakal, Fir'aun juga nakal. Ketemulah orang nakal sama orang nakal. Akibatnya apa? Terjadilah bentrok yang sangat parah. Sampai dia di tanah seberang dari Mesir, Laut Merah, sampailah ke tanah Kanaan, malah merampok tanah pula dia. Masya Allah.